Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya saya bisa berdiri di sini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Yang terhormat Ibu Zumaroh selaku pembimbing pelajaran bahasa Indonesia, dan yang saya selalu banggakan teman-teman saya, teman-teman semua yang insya Allah selalu berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Apriliani dari kelas 11 akuntansi 1. Di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul dan yang bertemakan bersyukur dalam berkurban, yang dimana kegiatan berkurban ini telah kita saksikan dan tentunya ada di setiap tahunnya di bulan Zulhijjah, Hari Raya Idul Adha. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk senantiasa memupuk rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah dengan berjuang sekuat tenaga, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ibu guru dan teman-temanku yang berbahagia, di umur dunia yang sudah semakin tua ini, kita tentu merasakan banyak manusia yang lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas harta mereka. Manusia di era modern ini banyak yang lebih mementingkan jumlah harta yang dimiliki dibanding dengan keberkahan harta itu sendiri. Banyak sekali orang yang beranggapan bahwa hidup dan juga rezeki adalah matematika, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Padahal rezeki yang didapat dalam kehidupan ini tidak bisa dihitung dengan rumus matematika. Di dalam hidup 1 ditambah 1 memang 2, namun bisa juga 1 ditambah 1 sama dengan 11, atau 1 ditambah 1 bisa jadi 0. Karena masing-masing dari rezeki manusia dan seluruh makhluk di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rezeki tidak akan tertukar atau salah alamat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi rezeki terhadap orang-orang yang dikehendaki. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Di antara wujud bersyukur yaitu dengan cara bersedekah dan berbagi rezeki kepada orang lain. Namun, jangan sampai kita berpikir bahwasannya dengan memberikan
sebagian rezeki kepada orang lain, harta kita akan berkurang. Tentu tidak, teman-teman. Tidak sama sekali. Justru malah sebaliknya, saat kita ikhlas memberi, pada hakikatnya kita juga menerima. Dengan memberi, apa yang kita miliki pun akan semakin menambah berkah dan semakin mendekatkan diri kepada yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat bulan Zulhijjah seperti saat itu, wujud syukur dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagi rezeki bisa diwujudkan dalam ibadah kurban. Karena dengan berkurban bisa benar-benar sangat besar manfaatnya bagi orang-orang yang menerima, bagi yang sulit ketika mencari kebutuhan pangan, maka kurban bisa menjadi solusi untuk meringankan kebutuhan hidup. Dengan melakukan hal ini, kita bisa mengetahui bahwa berkurban mempunyai dua dimensi hikmah. Pertama, dimensi vertikal, yaitu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keridhoannya. Hal ini juga diketahui dari arti kata kurban itu sendiri berdasarkan etimologi yang berasal dari bahasa Arab qaruba, yaqrubu, kurban, wa kurbanan, wa kirbanan, yang artinya dekat. Kedua, dimensi horizontal atau sosial, di mana dengan berkurban ini akan mampu menggembirakan orang-orang yang membutuhkan saat hari raya Idul Adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui hadis yang diriwayatkannya dari Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak-anak Adam manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi ceramah yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai jiwa-jiwa yang dekat dengannya dan memiliki kepekaan sosial dengan saling berbagi terhadap sesama. Akhirul kalam, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.